luar angkasa dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Bidang studi ini merupakan bidang studi sejarah peminatan yang dibimbing oleh Bu Sri Lestari. Apa sih teknologi persenjataan itu? Perkembangan dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan senjata yang lebih canggih dan efektif. Selama Perang Dunia II, seluruh militer berubah ketika Amerika Serikat melaksanakan proyek Manhattan. Proyek Manhattan merupakan proyek riset yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya Inggris antara 1942 sampai 1946. Proyek ini bertujuan untuk membangun pesawat terbang, perkembangan bom atom, transformasi teknologi, dan perkembangan alat-alat berat untuk kepentingan perang. Proyek ini dipimpin oleh fisikawan Amerika Serikat Johannes Robert Oppenheimer dan Enrico Fermi yang bermarkas di Osaka, Tennessee, Amerika Serikat. Proyek Manhattan Amerika Serikat kemudian membangun dan menguji bom atom pertama. Bom ini dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico. Bom atom ini kemudian digunakan untuk meluluhkan kota Hiroshima pada 6 Agustus 1995 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Setelah Perang Dunia II usai, kekuatan dunia terbagi menjadi dua blok. Kedua blok itu adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dan blok timur di bawah kendali Uni Soviet. Dua kutub kekuatan dunia ini berlomba-lomba mengembangkan beragam senjata yang canggih dan mematikan. Merusuk pada realitas ini, kedua negara akhirnya terlibat dalam perlombaan menciptakan bom dan persenjataan nuklir. Perkembangan senjata nuklir memang tak menjadi isu global dalam beberapa dekade terakhir ini mengingat dampak destruktif yang besar dari persenjataan terhadap kehidupan manusia hingga 1945. Hanya Amerika Serikat yang mempunyai kemajuan yang sangat besar dan menghasilkan senjata nuklir. Negara-negara yang mengembangkan nuklir secara intens adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Tidak berhenti sampai di sini, pengembangan senjata nuklir juga dilakukan oleh Iran. Kemudian Korea Utara yang telah melakukan dua kali uji coba, yaitu pada 9 Oktober 2001 dan 25 Mei 2009. Pada ujian coba kedua dihasilkan daya ledak 0,5 sampai 0,8 kiloton. DAPRA Defense Research Project Agency, institusi paling penting di AS yang berkaitan dengan kontinuitas militerisasi bersama Lockheed Martin merayasa prajurit manusia dengan bantuan dari perusahaan robotika. Berkeley Bionis rekayasa itu menghasilkan Hawley Human Universitas Lord Carnier yang merupakan obat eskote untuk tubuh manusia. Tujuan akhir ilmuwan militer dari teknologi robotik adalah otonom penuh robot-robot yang mengambil keputusan sendiri. Perusahaan komputer Jepang Fujitsu telah mengembangkan kaitan robot yang disebut PHOP, Human or Open Architecture Platform, yang digunakan dengan alat untuk membantu para penelitian mempelajari artificial intelligence, kecerdasan buatan atau AI, software perangkat lunak untuk robot-robot masa depan. DAPRA pengembangan chip mikro yang memungkinkan operator mengendalikan dan manipulasi emosi manusia, terutama emosi tentara. Menurut Antonio Argeledo, seorang reporter meteorologi review, DAPRA memberikan dua kontrak berat ke Massachusetts General Hospital dan University of California.
San Francisco untuk menciptakan impian alat listrik yang mampu mengobati 7 kondisi kejiwaan termasuk kecanduan, depresi, dan gangguan kepribadian tak tertentu. Manfaat potensial AL dapat memberikan kemajuan menakjubkan khususnya seputar teknologi dan kemampuan medis. Stephen Hawking memberi catatan kritis terhadap manfaat potensial. Stephen Hawking mendasarkan militer dunia dalam waktu dekat mempertimbangkan sistem senjata. Selain nuklir, rudal balistik merupakan senjata yang paling dikhawatirkan saat ini karena rudal dapat dipasangi hulu ledak senjata kimia atau biologi. Meskipun kedua jenis senjata ini sudah dilarang penggunaannya, menurut aturan MTCR, sebuah negara tidak boleh mengembangkan teknologi rudal yang memiliki jelajah lebih dari 300 km. Sistem anti-rudal yang lebih visioner pernah dipopulerkan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada 1983 yang dikenal dengan strategi perang binatang. Di era modern digital, ancaman tidak selalu bersifat fisik, ancaman pun dapat hadir melalui dunia maya. Oleh karena itu, senjata yang dikembangkan pun semakin bervariasi. Senjata lain yang banyak dikembangkan di era modern atau digital ini adalah laser. Diciptakan pada 1960 oleh fisikawan Amerika Theodore Hamaiman. Contoh senjata laser diantaranya adalah ALTB, Airborne Laser Test Bed, LAWS, Laser Weapon System, dan The Laser Afrex. Orang yang mengembangkan ALTB adalah Boeing, Lockheed Martin, and Northrop Grumman. Senjata lain yang tidak kalah canggihnya di era modern ini adalah pesawat nirawak atau yang lebih dikenal dengan sebutan drone. Pengembangan drone terinspirasi oleh peranti yang tergambar dalam novel-novel distopis karya Philip K. Dick, terutama Predator, Unmanned Aircraft Freight atau pesawat nirawak drone. Peter Singer, Senior Research Fellow di Brookings Institute, mencatat bahwa drone Predator pertama digunakan pada 1995 selama konflik, bahkan di Bosnia dan Kosovo. Dalam serangan yang khas, drone Predator membuang sejauh 5.000 kaki, menembaki musuh yang berjarak jauh 1 mil. Kemajuan teknologi robotika di era modern atau digital ini telah dimulai sebuah tren yang akan sangat sulit jika tidak mustahil untuk berhenti. Selain nuklir, rudal balistik merupakan senjata yang paling dikhawatirkan saat ini karena rudal dapat dipasangi hulu ledak senjata kimia atau biologi. Meskipun kedua jenis senjata ini sudah dilarang penggunaannya, menurut aturan MTCR, sebuah negara tidak boleh mengembangkan teknologi rudal yang memiliki jelajah lebih dari 300 km. Sistem anti-rudal yang lebih visioner pernah dipopulerkan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada 1983 yang dikenal dengan strategi perang binatang. Di era modern digital, ancaman tidak selalu bersifat fisik, ancaman pun dapat hadir melalui dunia maya. Oleh karena itu, senjata yang dikembangkan pun semakin bervariasi. Senjata lain yang banyak dikembangkan di era modern atau digital ini adalah laser. Diciptakan pada 1960 oleh fisikawan Amerika Theodore Hamaiman. Dalam teknologi persenjataan terdapat dampak negatif dan positif, yaitu dampak negatif. 1. Kehilangan nyawa. Teknologi persenjataan dapat menyebabkan kehilangan nyawa yang besar dalam perang dan konflik. 2. Kerusakan lingkungan. Penggunaan senjata permusnahan massal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan berkepanjangan. 3. Kehilangan properti. Perang dan konflik dapat menyebabkan kehilangan properti dan infrastruktur yang besar. 4. Trauma psikologis. 5. Pengeluaran yang besar. Dampak positif. 1.
pertahanan negara. 2. Pengembangan teknologi. 3. Pengurangan konflik. 4. Pengembangan industri. Karakteristik teknologi persenjataan: 1. Kemampuan menghancurkan, 2. Kemampuan jarak jauh, 3. Kemampuan posisi, 4. Kemampuan diverifikasi, 5. Kemampuan pengembangan, 6. Kemampuan integrasi, 7. Kemampuan fleksibilitasi, 8. Kemampuan survivabilitasi. Demikianlah video pembelajaran mengenai perkembangan iptek. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.